Tuhan selalu menolong kita. Apapun keadaan kita, Dia akan selalu menolong kita. Karena Dia tahu kita tidak mampu. Dia tahu kita tidak kuat. Dia tahu kita tidak sanggup. Hari-hari ini, hari-hari yang makin sukar sulit. Siapa yang bisa menolong kita? Siapa yang bisa kita harapkan di hari-hari ini? Biar Roh penolong itu, biar Roh Kudus itu selalu akan menolong kita dalam situasi, dalam keadaan apa saja. Dia siap menolong engkau dan saya. Mari angkat tanganmu. Tuhan selalu selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Oh Tuhan, Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Oh, Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Amin. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. Dia menjaga, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Semua dengan iman. Tuhan selalu menolongku. Urabasakaya ralala-lala. Menjagaku sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Oh, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan, mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau selalu menolong kami dan siap menolong kami. Engkau menjaga kami dan Engkau mengenyangkan kami. Tidak selai rambut pun akan gugur tanpa seizin Tuhan. Segala peristiwa hal-hal yang terkecil sekalipun dalam hidup kami berada di dalam pantauan, dalam pengendalian Tuhan. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan dalam hidup ini. Semua dalam rencana Tuhan. Dalam nama Yesus berbicara bagi kami semua di pagi yang diberkati ini Tuhan. Mari Roh Kudus berikan hikmat dan wahyu bagi kami, sehingga kami dapat mengerti setiap kebenaran firman. Karena kebenaran yang kami ketahui itulah yang akan memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu juga yang ikut live streaming kami di pagi hari yang diberkati ini. Biar saudara kita siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saya ambil tema pada pagi hari ini yaitu Roh Penolong. Mari kita buka firman Tuhan dari Sakaria pasal yang keempat ayat yang keenam. Satu ayat saja. Sakaria pasal yang keempat ayat yang keenam. Demikian bunyi firman Tuhan pada pagi hari ini. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Firman Tuhan apa? Semesta alam. Saudara, Alkitab katakan bukan karena keperkasaan, bukan karena kepandaian, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Roh Kudus. Ya, kita bisa ada hari ini, kita bisa kuat hari ini, kita bisa berdiri hari ini.
itu karena pertolongan daripada Roh Kudus. Karena Alkitab katakan Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus akan menghidupkan kita. Kita yang susah, Roh Kudus hiburkan kita. Ya, Roh Kudus terus bekerja di mana di tempat Yesus masih dimuliakan, Yesus ditinggikan, Yesus diagungkan, maka di situ Roh Kudus akan bekerja. Amin. Memang kita tidak melihat Dia, ya, tapi pekerjaannya nyata di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Karena Roh Kudus bekerja di balik layar. Roh Kudus bekerja di balik layar. Ya, kalau kita percaya adanya setan, kalau kita percaya adanya iblis, kenapa kita tidak percaya bahwa ada Roh Kudus? Ya, yaitu firman Tuhan katakan, ya, di balik semua ada transformasi, di balik semua orang bisa bertobat, ya, di balik semua mujizat-mujizat yang terjadi, ya, di balik semua tanda-tanda heran, saya percaya ada pekerjaan yang namanya Roh Kudus. Ya, di balik semua Dia menuntun kita, ya, Dia berikan semangat kepada kita. Bahkan Roh Kudus juga memberikan ide-ide kepada kita, ya, Dia juga menegur kita, ya, Dia memberikan dorongan kepada kita, saudara. Waktu kita menghadapi badai, waktu kita menghadapi kesulitan, Dia kuatkan kita. Yang percaya katakan amin. Ya, dalam hidup kita itu selalu ada badai. Ya, namanya kehidupan, saudara. Persoalan, tantangan pasti ada. Tetapi saudara, ada jaminan, yaitu pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu Roh Kudus. Saya katakan minggu yang lalu bahwa Yesus ada di surga, Bapa ada di surga, tetapi yang ada di bumi ini Roh Kudus. Dia berurusan dengan orang-orang percaya, Dia menguatkan orang-orang percaya, Dia menolong orang-orang percaya. Saudara, haleluya, Dia menolong waktu kita kesulitan, waktu kita tidak ada kekuatan. Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan kemampuan bagi gerejanya, saudara. Haleluya, bagi orang-orang yang percaya akan Kristus, akan Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita akan melihat pentingnya pertolongan Roh Kudus. Yang pertama, saudara, untuk apa Roh Kudus itu? Yaitu untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Amin. Roh Kudus menolong kita pertama untuk kita bisa melakukan firman Tuhan. Artinya kalau kita bisa melakukan firman Tuhan itu karena kekuatan atau pertolongan dari Roh Kudus. Amin. Kalau sampai hari ini kita masih taat, kita masih bisa mengikuti Tuhan, kita bisa mentaati perintah Tuhan, maka itu artinya, saudara, pertolongan Roh Kudus yang menolong kita sehingga kita bisa mentaatinya, kita bisa melakukan. Yohanes 14, mari kita lihat ayat yang ke-16 dan 17. Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan 17. Kita lihat sama-sama. Aku, kata Yesus, akan meminta kepada Bapa, dan Yesus akan memberikan, dan Bapa akan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain, ya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Yesus setelah Dia memberikan, Dia memberikan perintah-perintahnya, Dia mengatakan perintah-perintahnya yang harus ditaati, maka Dia katakan,
aku tahu kamu tidak mampu, aku tahu kamu tidak bisa, aku tahu kamu tidak sanggup, tapi aku akan meminta kepada Bapa supaya Ia memberikan kepada kamu seorang penolong. Dan Dia akan mengikuti menyertai kita selama-lamanya. Artinya sampai saudara meninggal pun Roh Kudus akan bawa saudara berkenalan dengan Bapa. Jadi Roh Kudus bukan memimpin kita di bumi ini, tapi sampai seorang percaya meninggal, maka Roh Kudus akan bawa dia ke hadapan Bapa di surga. Yang percaya katakan amin. Makanya Dia menyertai kita selama-lamanya. Amin. Bukan saja di bumi ini, tapi sampai Dia mengenalkan engkau kepada Bapa di surga. Terus ayat yang ke-17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Ya, karena Roh Kudus hanya bekerja dalam diri orang percaya. Roh Kudus tidak bekerja dalam diri orang tidak percaya Yesus. Roh Kudus hanya bekerja kepada diri orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Makanya dunia tidak mengenal Dia karena Dia kerja di balik layar dan tidak ada orang bisa melihat Dia. Tapi kamu mengenal Dia karena Dia hidup dalam dirimu. Dia ada dalam dirimu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Karena tanpa Dia kita tidak bisa melakukan perintah Tuhan. Karena ada roh daging dalam diri manusia yang bertempur tiap hari menghadang kita supaya kita tidak bisa melakukan kehendak Bapa. Kan banyak orang waktu dia di gereja dia bilang, aduh saya mau baca firman tiap hari. Ternyata hasilnya enggak seperti itu. Mungkin waktu dia dengar firman, aduh saya mau berdoa tiap hari. Tapi lupa terus. Tidak taat. Kenapa saudara? Karena ada roh daging dalam diri manusia yang mengeladang. Amin. Galatia 5 ayat yang ke-16. Mari kita lihat. Galatia 5 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti apa? Keinginan apa? Daging kita ini punya keinginan. Keinginannya maunya tidur. Baru berdoa mengantuk. Baru baca firman mengantuk. Apalagi hujan-hujan begini. Lebih enak tidur daripada beribadah. Daripada tidur. Karena daging ini selalu saudara apa? Ya untuk kita turuti dia berjuang terus. Mungkin kita bilang Tuhan aku ingin hidup kudus. Tapi saudara ternyata makanya ada ayat pembelaan manusia roh penurut. Tapi apa? Ya memang beta rindu tapi beta pun daging terlalu lemah. Itu kan kata-kata untuk menutupi bahwa kemalasan kita, ketidakmauan kita dipimpin. Cobalah belajar. Makanya firman Tuhan katakan, Tuhan berbicara soal apa? Perintah-perintah yang harus dilakukan oleh anak-anaknya, oleh orang-orang yang percaya. Tapi setelah akhir dia berbicara itu, dia katakan aku akan minta seorang penolong untuk menolong kamu. Supaya kamu bisa taat, kamu bisa lakukan. Tidak ada orang yang bisa lakukan firman Tuhan tanpa Roh Kudus. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin.
Makanya tadi dikatakan bukan kuat, bukan gagah, tetapi rohku kata Tuhan. Kita kuat hari ini, kita gagah, kita berdiri hari ini, kita bisa sukses hari ini. Kita percaya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita yakin bahwa ini ada satu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus tidak perlu engkau sembah dia, tapi cukup engkau akui keberadaannya. Cukup engkau percaya. Engkau nggak bisa menyembah Roh Kudus. Roh Kudus mengajak engkau untuk menyembah Yesus, menyembah Bapa. Dia mendorong saudara untuk mengenal Yesus. Itu sebabnya Bapa sangat mengasihi Roh Kudus. Orang bisa kenal Yesus, orang bisa kenal Bapa, tapi orang gak kenal Roh Kudus. Karena dia kerja di balik layar. Dia menolong orang-orang percaya. Kalau hari ini engkau kuat di tengah badai, hari ini engkau bisa tertawa karena kekuatan. Saudara percaya ada pekerjaan Roh Kudus yang ada di balik semuanya itu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Karena ada roh daging yang berusaha. Terus ayat 17, mari kita lihat. Sebab keinginan daging berlawanan dengan apa? Dengan Roh Kudus. Amin. Daging mau benci, Roh Kudus bilang ampun. Daging bilang mau sakit hati, Roh Kudus bilang bereskan hatimu. Jangan simpan amarah. Amin. Selalu bertentangan. Musuh terbesar manusia bukan tetangga. Musuh terbesar adalah dirimu sendiri. Ego, kesombongan, tidak mau diatur. Ya, itulah musuh terbesar, kemalasan. Oh Tuhan, saya mau baca firman Tuhan tiap pagi. Besok bangun jam 10. Tuhan, saya mau doa pagi Tuhan. Kalau bisa Tuhan bangun jam 5. Kasih bunyi apa waker. Waker bunyi dia kasih mati tidur lagi. Apalagi masa pandemi ini. Libur panjang saudara. Haleluya. Dengan Roh Kudus juga libur. Haleluya. Ya, kita selalu terbuai oleh daging. Makanya firman Tuhan di akhir zaman, kedagingan itu akan muncul. Seperti zaman Nuh. Ya, zaman Nuh itu, kedagingan itu menguasai. Di mana-mana. Itu sebabnya kenapa Tuhan katakan kepada saya berbicara tentang Roh Kudus. Nah, di awal tahun 2021 kita butuh. Kita tidak bisa karena firman Tuhan katakan keinginan daging bertentangan dengan roh. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kau ingini. Oh Tuhan, aku akan rajin ibadah. Minggu depan absen. Oh Tuhan, aku mau baca firman. Begini. Pokoknya selalu keinginan ada. Tapi pelaksanaannya. Amin. Mari saudara. Kita mau dituntun Roh Kudus. Ya, kita mau dipimpin Roh Kudus. Haleluya. Karena kita bisa kuat karena Roh Kudus untuk melakukan apa? Kehendak Bapa. Kehendak Yesus. Wow. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Roh Kudus hanya mendorong kita melakukan kehendak Tuhan. Kadang-kadang dia bisik kepada kita. Kadang-kadang dia ngomong kepada. Roh Kudus bisa ngomong. Roh Kudus bisa berkata-kata. Alkitab bilang dia roh yang berkata-kata.
Kenapa kalau orang bilang Roh Kudus bicara? Masa Roh Kudus bicara? Karena dia roh yang berkata-kata. Dia bukan roh bisu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, dia berkata-kata kepada kita. Ya. Dia menegur kita. Makanya saudara lihat waktu Daud sebelum berperang dia tanya, bagaimana Roh Kudus, aku maju enggak? Roh Kudus bilang maju nak. Dia menang. Amin. Haleluya. Yang kedua, dia menolong kita untuk menjadi saksi. Amin. Yang pertama dia tolong kita untuk lakukan kehendak Bapa. Perintah Bapa. Perintah itu tidak ringan. Tetapi yang memberatkan itu karena ada roh lain dalam tubuh kita. Keinginan yang berusaha menghadang kita. Alkitab katakan saudara, kita dipanggil untuk menjadi saksi. Yang percaya katakan amin. Kekristenan itu adalah menjadi saksi. Saudara diberkati untuk memberkati orang lain. Saudara ditolong untuk menolong orang lain. Artinya Tuhan mau menjadikan kita saksinya. Ya, minggu lalu kita sudah Tuhan utus kita ke dunia. Ya, dunia dalam arti ini kosmos, artinya sistem dunia. Jadi saudara diutus di sekolah, saudara diutus di di kantor, saudara diutus di tempat kerja, itu duniamu. Bukan saudara harus terbang ke Amerika. Bukan kalau waktunya Tuhan utus saudara ke sana, ya. Tapi saudara, duniamu yang pertama itu pendidikanmu, di mana engkau bekerja. Itulah sistem dunia. Engkau berada di situ. Tuhan katakan, aku mau katakan pergilah kamu. Ya, dunia ini artinya di tempat usaha kita, di tempat kita bekerja. Nah, Tuhan katakan sebelum kamu pergi, kamu perlu diperlengkapi dulu dengan Roh Kudus. Amin. Jangan kamu pergi dulu, kamu nggak bisa jadi saksi nanti. Kamu harus alami dulu. Artinya apa yang kita saksikan sebentar, kita sudah alami. Yang percaya katakan amin. Haleluya, amin. Makanya Tuhan pesankan kepada murid-murid, jangan kamu pergi dulu, tunggu janji Bapa, ya, yaitu kamu akan diperlengkapi sebelum kamu menjadi saksi. Artinya saudara, kita mulai dari Yerusalem, mulai dari diri kita. Kita ingin jadi saksi bagi orang lain, tapi mulai dari keluarga kita. Mulai dari rumah tangga kita. Mulai dari orang-orang di sekitar kita. Kita jangan bilang kasihi Tuhan, kasihi orang yang jauh, tapi orang yang dekat kita benci semua. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria. Mulai dari diri kita dulu. Mulai dari orang-orang di sekitar kita. Mulai dari keluarga kita, ya, belajar itu saudara, ya. Maka firman Tuhan katakan kamu perlu diperlengkapi, artinya Roh Kudus perlu melengkapi kita untuk kita menjadi saksi. Kalau tidak, kita tidak bisa jadi saksi, kita tidak kuat. Karena pengaruh dunia ini lebih kuat, ya. Kalau kita tidak bisa, kita tidak diperlengkapi dengan Roh Kudus, kita tidak mampu di dalam sistem dunia ini, sistem yang sudah terkorup, ya, sistem yang sudah dikuasai oleh roh jahat, ya. Tuhan tidak membenci dunia, tapi Tuhan membenci sistemnya.
Karena sistem itu penuh dengan korup. Ya. Makanya anak-anak Tuhan diutus untuk pergi. Haleluya. Dan kita diutus dengan kuasa Roh Kudus. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kita bisa kuat karena Roh Kudus. Percaya kalau engkau bersama dengan Roh Kudus, engkau akan melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa, yang tidak bisa engkau kerjakan sebagai manusia biasa, tapi engkau sanggup melakukan. Mujizat-mujizat terjadi dalam hidup saudara, dalam hidupmu saudara. Alkitab katakan tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Ya, kalau kita dikuasai oleh kuasa Tuhan. Yang ketiga saudara, ya, untuk kita bersinar, ya, dan berdampak. Roh Kudus itu diberikan menolong kita supaya kita menjadi yang terbaik, untuk kita menjadi berdampak bagi orang lain. Ya, Alkitab katakan Filipi pasal 2. Mari kita lihat sama-sama. Ayat yang ke-12. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Mari kita lihat sama-sama. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa apa? Taat. Amin. Ya, ketaatan itu lebih daripada pengorbanan. Makanya belajar apa? Taat, ya. Alkitab katakan, ya, taat. Orang yang taat itu orang yang mau berkorban. Amin. Haleluya. Ya, kalau engkau mau taat, artinya engkau rela berkorban. Karena ketaatan itu perlu pengorbanan, saudara. Kalau kita bilang kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita bilang kita dikuasai oleh Roh Kudus, buktikan ketaatan kita. Amin. Buktikan bahwa kita orang-orang yang taat. Karena firman Tuhan katakan, saudara-saudara kekasih, kamu senantiasa taat. Amin. Haleluya. Ketaatan itu lebih dari segala-galanya, saudara. Engkau mau melayani Tuhan, engkau mau ikut Tuhan, engkau mau apa saudara, pimpin oleh Roh Kudus. Belajar taat. Amin. Haleluya. Ya, dan kamu tetap kerjakanlah keselamatanmu. Ya, artinya keselamatan itu tetap dijaga. Ya, artinya kerjakan itu artinya apa? Menjaga. Kalau saudara diberi sehat, engkau kerjakan kesehatanmu. Artinya apa, saudara? Olahraga, jemur panas misalnya. Itu kerjakan kesehatan. Kita diberikan sehat, tapi kita harus jaga kesehatan itu. Ya, atur pola makan. Ya, itu artinya mengerjakan kesehatan. Kalau engkau mau nikahmu itu, pernikahanmu itu awet, kerjakan perkawinanmu. Artinya saudara, jaga supaya perkawinanmu tidak hancur. Ya. Jadi saudara, Tuhan memberikan kita sehat. Sehatan itu bukan datang dari obat, bukan datang dari dokter, tapi datang dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita menjaga. Alkitab katakan waktu Tuhan menempatkan manusia, dia katakan jagalah taman ini. Amin. Kelola, pelihara dan jaga. Artinya jaga itu kita kerjakan. Artinya ada bagian kita. Ya, kalau kita mau dipimpin Roh Kudus, jaga Roh Kudus itu supaya kata-katamu itu jangan kata-kata kotor. Roh Kudus sedih.
Amin. Kok nggak ada amin sih? Amin. Kalau engkau karena Roh Kudus itu punya perasaan. Roh Kudus itu bukan benda. Roh Kudus itu pribadi yang mengerti, yang bisa susah, bisa sedih. Kalau engkau ngomong kotor, gosip orang, ini di dalam dia sedih. Kalau engkau simpan marah, simpan dendam, simpan kepahitan, dia sedih. Makanya ada ayat bilang, jangan mendukakan Roh Kudus yang ada di dalammu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jaga perkataanmu. Imani, perkatakan dan alami. Kalau engkau mau melihat hal-hal yang besar, perkatakan hal-hal yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, makanya firman Tuhan katakan itu kerjakan. Ada aliran yang katakan sekali selamat tetap selamat. Dari Calvin. Artinya orang ikut Yesus, percaya Yesus, mau berbuat dosa, mau apa tetap selamat. Gak bisa. Kau harus jaga keselamatan. Makanya Paulus katakan, aku yang memberitakan Injil. Jangan-jangan aku sendiri ditolak. Artinya ada kesempatan untuk Tuhan tolak kita. Makanya jaga. Yang dijaga itu adalah Roh Kudus. Jaga perasaan Roh Kudus. Karena dia ada di dalam dirimu. Yang percaya katakan amin. Makanya dia katakan dia mengerjakan dalam dirimu. Ya. Kerjakan kesalahan dengan takut dan getar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula waktu aku tidak hadir, kata Paulus. Karena dia katakan ayat 13, mari kita lihat. Dia katakan ini saudara, ayat yang ke-13 kita lihat. Haleluya, ayat yang ke-13 cepat ya Jeffrey. Ya. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Amin. Artinya Roh Kudus itu ada di dalam kita. Kita perlu jaga. Kalau kita mau kecewa, Tuhan aku lepaskan aku. Karena aku jaga Roh. Aku melawan, suka berbantah. Aduh Roh Kudus. Tahu, aku jaga perasaan dia. Saudara ingat buku yang ditulis oleh Benny Hinn, Selamat Pagi Roh Kudus. Latar belakang hidup dia. Dia minder, dia orang yang gagap. Dia hanya di kamar banyak. Karena dia punya, di keluarga itu dia dianggap anak yang tertolak, saudara. Jadi dia banyak di kamar. Dia minder. Tapi satu waktu, satu pagi, dia tidur, dia bangun. Dia lihat di pintu masuk kamarnya ada seorang anak kecil lagi nangis. Dia tanya, siapa engkau? Kenapa engkau menangis? Dia bilang, akulah Roh Kudus. Kenapa kau menangis? Karena tidak ada orang yang mau bergaul dengan. Karena tidak ada orang yang mengerti aku. Dia katakan, aku mau bergaul dengan. Mulai saat itulah dia dipakai Tuhan luar biasa.
Mujizat terjadi itu karena pekerjaan Roh Kudus. Yesus itu bisa buat mujizat karena ada Roh Kudus. Makanya Yesus belum bisa buat apa-apa sebelum dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Waktu dia dibaptis, dia keluar, ada burung di atas kepala. Itu bukan burung apa, itu hanya lambang, saudara. Burung merpati itu selalu digambar seperti Roh Kudus. Karena burung merpati itu tidak ada, saudara, empedu. Makanya Roh Kudus itu paling kecewa kalau ada sakit hati, kepahitan. Makanya kenapa digambar sebagai burung merpati? Karena burung merpati itu tidak ada empedu. Amin. Haleluya. Mulai saat itulah dia dipakai oleh Roh Kudus secara luar biasa. Roh Kudus ingin bergaul dengan kita. Dia tidak ingin kita sembah dia. Dia ingin kita sembah Yesus. Tapi dia ingin kita menghargai keberadaannya. Artinya kita tahu keberadaannya. Dunia tidak tahu, dunia tidak kenal dia. Karena dia tidak ada dalam diri orang-orang dunia. Dia ada dalam anak-anak Tuhan. Orang-orang yang percaya Yesus, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Makanya janji di dalam Tuhan, kau mati pasti masuk surga. Karena Roh Kudus akan membawa kita. Amin. Anak Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaannya. Artinya dia berikan kita kemauan. Harus ada kemauan. Kalau engkau mau menyenangkan dia, harus ada kemauan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Harus ada kemauan. Baru dia kasih kekuatan, kuasa. Amin. Kalau saudara nggak mau berubah, nggak bisa berubah. Yang percaya katakan amin. Ya. Semua datang dari kemauan. Roh Kudus taruh itu kemauan. Kerinduan, engkau ada di dalam gereja karena Roh Kudus yang bawa engkau, yang taruh kerinduan. Nak, mari ibadah, mari datang. Roh Kudus yang taruh itu, dia yang mengerjakan kemauan. Dan dia mau kalau kita sambut kemauan. Karena itu ada kerjasama. Kalau engkau sambut kemauan itu, maka dia akan berikan engkau kemampuan. Dia akan menolong hidupmu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Maka dia katakan apa ayat yang ke-14? Lakukan apa? Terus mari kita lihat coret sampai tempat. Lakukan sesuatu dengan tidak apa? Tidak apa? Sungut-sungut dan Roh Kudus gak suka orang tukang ngomel. Halo. Roh Kudus sangat sedih kalau orang ngomel-ngomel terus. Sedikit ngomel, bersungut. Mungkin pekerjaanmu gak diperhatikan, orang gak usah bersungut. Tuhan lihat pekerjaanmu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, amin. Mungkin orang tidak hargai yang pekerjaanmu. Pelayananmu orang tidak hargai, gak apa-apa. Akhirnya kalau kita katakan kerjakanlah segala sesuatu yang tidak bersungut dan berbantah-bantah. Kerjakanlah seolah-olah apa? Apa? Lakukan seolah-olah apa? Kepada Tuhan. Coba kita lihat Kolose 3 ayat yang ke-23. Kolose 3 ayat yang ke-23. Mari kita lihat sama-sama. Apapun juga, sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu apa? Perbuat. Amin. Perbuatlah dengan segenap apa? Jangan suka ngomel. Jangan suka sungguh, beta susah begini, dosen perhatikan beta. Dosen toh dan beta. Susah buat baik, madong, lihat sinis. Kenapa apa? Tuhan lagi lihat pekerjaanmu. Amin.
Perbuatlah dengan segenap apa? Hatimu. Seperti apa? Untuk Tuhan. Dan bukan untuk, kalau engkau memberi kepada orang, dia enggak ucapan syukur, terima kasih, enggak apa-apa. Saya beri karena saya melakukan perintah Tuhan. Jangan bilang, isu beri leson, tahu diri, kacang lupa kulit. Kenapa apa? Tuhan akan membalas. Amin. Amin. Lakukan dengan sepenuh hati. Jangan lakukan ngomel-ngomel. Nanti pemberianmu tidak diterima oleh Tuhan. Manusia terima tapi Tuhan enggak terima. Tuhan lihat hati kita. Yang percaya katakan amin. Sekecil apapun kau lakukan, lakukan seolah-olah untuk Tuhan. Walaupun engkau lakukan untuk manusia. Tapi kerjakan karena aku lakukan. Karena Roh Kudus yang suruh aku bantumu. Roh Kudus yang suruh aku. Entah kau bilang tidak terima kasih. Engkau tidak mau. Ini tidak apa-apa. Ya, yang penting aku mau. Tuhan melihat hatiku. Maka engkau tidak akan bersyukur. Mungkin engkau kerja berat, orang tidak peduli. Engkau sudah melayani, sudah capek melayani. Datang latihan Jumat, datang ini, begini. Taat saja. Jangan ngomel. Coba. Kalau kau ngomel, Roh Kudus sedih. Men, kau ngomel, Roh Kudus sedih. Karena perkataanmu itu menyakiti dia. Karena dia roh yang sensitif. Bukan sensi. Sensitif artinya sedikit saja. Cepat beres. Makanya harus tetap ada pemberesan, penyelesaian terus dengan Tuhan. Kalau malam engkau belum tidur, ingat Tuhan. Sepanjang hari ini apa yang aku buat. Kalau ada kata-kataku salah, ampuni aku Tuhan. Supaya engkau tidur dengan sukacita dan senang hati. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Maka firman Tuhan kata, ya, Allah yang mengerjakan kembali. Maka engkau akan berdampak, kau akan bercita. Karena Tuhan yang mengerjakan, menghasilkan. Ya, cukup engkau menjaga dia. Ya, jaga keberadaan, hargai Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu. Maka hidupmu akan luar biasa. Orang-orang yang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang menghargai Roh Kudus. Artinya cukup engkau tahu bahwa dia ada di sini. Cukup engkau tahu dia ada dalam hidupmu. Cukup engkau sadar bahwa dia ada. Walaupun dia tidak kelihatan. Tapi pekerjaan-pekerjaannya nyata dalam hidupmu dan hidupku hari ini. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kadang kita susah, kita putus asa. Tapi dia firman Tuhan katakan, dia ingatkan kita. Yang terakhir, saya cepat-cepat saja. Roh Kudus itu membimbing kita untuk kita mengerti firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ada orang yang ahli pidato, tapi kalau omong firman dia nggak tahu. Ada profesor, ahli pintar semua. Tapi untuk membahas firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini pewahyuan. Ya, firman Tuhan ini ditulis karena apa? Roh. Orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus yang menulis firman Tuhan ini. Makanya
Kalau kita mau mengerti firman Tuhan ini, minta Roh Kudus. Sekolah teologi mau tinggi-tinggi tapi nggak kena Roh Kudus, nggak bisa. Karena firman ini pewahyuan, bukan penafsiran. Artinya boleh kita sekolah teologi, bukan tidak boleh, boleh. Tapi tanpa Roh Kudus kita nggak bisa mengerti, karena firman Tuhan ini atau kebenaran ini hanya bisa diwahyukan oleh Roh Kudus. Dia menolong kita. Saya nggak ngerti itu firman. Nanti dia akan menolong kita untuk mengerti. Waktu Yesus berbicara kan banyak murid-muridnya salah mengerti. Yesus omong A, mereka pikir B. Kan banyak. Ya. Jadi supaya kita bisa mengerti firman, makanya Roh Kudus akan menolong kita. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yohanes pasal 16. Mari ayat yang ke-12 dan sampai 14. Yohanes pasal 16 ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi kata Yesus, sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Karena Roh Kudus itu belum. Yesus masih ada. Waktu Yesus sudah naik. Nanti waktunya kamu akan mengerti. Yesus bilang begitu. Terus ayat 13. Apabila ia datang, yaitu roh Yaitu roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh. Artinya apa yang aku katakan ini nanti dia akan jelaskan. Jadi Roh Kudus itu seperti guru les. Tahu guru les? Ada yang pernah les? Pernah kan? Jadi waktu di sekolah, di kelas, saudara nggak mengerti. Nanti pulang, saudara tanya guru les. Bu, tadi di sekolah bilang begini. Beta son mengerti. Kalau guru les bilang, beta juga son mengerti. Biasanya guru les akan memecahkan masalahmu. Amin. Sekarang ibu-ibu banyak jadi guru les ya. Karena masa pandemi ini. Jadi bilang, beson tahu. Kalau bumbu masak beta tahu. Aduh, kalau matematika beson tahu tanya guru lesa. Ya, dia memecahkan persoalan. Amin. Apa yang Yesus ajarkan, banyak mereka belum mengerti. Yesus bilang, tunggu. Aku akan minta. Nanti dia akan memberitahu kepadamu seluruh Sebab Roh Kudus tidak akan berkata-kata. Artinya Roh Kudus bisa enggak ngomong? Bisa enggak ngomong? Roh Kudus tidak akan berkata-kata tentang dirinya. Dia enggak pernah ngomong dirinya, tidak. Hanya butuh kita mengerti dia. Dia ingin kita kenal Yesus. Luar biasa. Makanya Bapak bilang yang dosa terhadap Tuhan bisa ampun, tapi Roh Kudus gak bisa diampuni. Karena ini Bapak sangat sayang dia. Banyak orang tidak mengerti dia. Dia selalu ingin bahwa kita kenal Yesus. Kan kenal dirinya. Kenal Yesus. Sembah Yesus. Jangan sembah saya. Dia tidak mau muncul. Dia ada di belakang lah. Cukup engkau mengerti saja bahwa aku ada dalam hidupmu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Gereja Tuhan, ini masa Roh Kudus.
waktu masa antikris datang, Roh Kudus akan terangkat. Sekarang antikris belum bisa berkuasa karena Roh Kudus masih tahan. Firman Tuhan katakan, ini waktu-waktu terakhir sebelum aniaya besar itu datang. Tanda-tanda sudah ada di depan kita. Tanda microchip, semua tanda-tanda. Dengan munculnya dosa Sodom dan Gomora dan semuanya. Semua sudah ada di depan kita. Tinggal satu yang belum, Roh Kudus belum diangkat. Karena begitu Roh Kudus diangkat, maka roh antikris akan menguasai dunia ini. Maka dia bilang, dia tidak berkata, tapi segala sesuatu yang Roh Kudus dengar, dia dengar dari siapa? Bapa, itulah yang dia katakan. Jadi kalau orang bilang Roh Kudus tidak bicara, pasti ayat ini. Sampai hari ini dia masih berbicara kepada kita. Yang kita katakan amin. Jadi kalau orang bilang saya dengar Roh Kudus bicara, dia tidak akan berkata-kata tentang dirinya, tapi ia akan memberitahu kepadamu hal-hal yang akan apa yang terjadi ke depan. Roh Kudus tahu, makanya tanya dia. Biasa dia beri firasat kepada kita, hanya kita nggak peka. Biasa sebelum terjadi dia sudah taruh tanda, hanya kita sibuk dengan mindset kita. Padahal dia sudah taruh sinyal. Karena dia ada dalam hidupmu. Dan dia ada dalam hidupku. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Minggu depan kita akan belajar dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Mari kita tenangkan tunduk kepala. Kita mau berdoa dalam nama Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri semua. Biar Roh Kudus pimpin kita, tuntun hidup kita. Haleluya. Di tengah-tengah masa pandemi ini. Di tengah-tengah masa sukar sulit ini. Di tengah-tengah masa siapa yang harus kita bergantung? Hanya satu, teman, sahabatmu, kawanmu. Dia itu adalah Roh Kudus. Dia menolong kita. Haleluya. Dia selalu menolong dan mau menolong kita semua. Dia selalu mau memimpin dan menuntun kita semua. Haleluya. Oh. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Mari sama-sama. Roh Kudus hadir di sini, mengalir dalam hidup kami, mengalir di bait suci. Inilah bait suci hidupmu. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Semua tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Dia ada di antara kita. Dia ada dalam hidup kita. Dia mau bekerja dalam hidup. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Amin. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata,
sedang bekerja. Roh Kudus hadir. Roh Kudus hadir. Mari hargai Dia sebagai kawanmu, sahabatmu, temanmu. Mungkin engkau kesepian dalam hidup ini. Mungkin engkau tidak sanggup menghadapi apa. Haleluya, Dia siap menolongmu. Kuasa mujizat nyata karena Roh Allah sedang bekerja. Semua tiada yang mustahil. Amin. Baginya yang bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil. Percaya Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil. Apapun bisa kau kerjakan karena Dia Roh yang membawa mujizat. Haleluya. Engkau yang lemah, engkau tidak berdaya, engkau yang sakit, percaya mujizatnya. Haleluya. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil. Ada yang suka bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh ya, mari sembah Dia. Haleluya. Sembahlah Yesus, sembah Tuhanmu. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, biar Dia ingatkan engkau, biar Dia ingatkan engkau. Haleluya. Ingatkan akan janjimu, ingatkan untuk engkau taat terhadap janjimu. Haleluya. Ora masyireli. Haleluya. Glory. Haleluya. Irala bala bala masyiri. Oh, haleluya. Irala mayara masyiri. Oh, haleluya. Oh, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami, urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi. Mari setiap orang minta Dia penuhi hidupmu. Gua minta api itu menguduskanmu. Kami sekarang ini api Roh. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuat
ini hambamu. Hambamu, Roh Kudus, Roh penuhi hambamu. Penuhi Roh Kudus, ini aku. Roh Kudus, amin. Roh Kudus, Engkau Roh penolong, penuhi datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi, amin. Oh, penuhi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Biar ada api, dengan api Roh-Mu, dengan api, dengan api Roh-Mu. Haleluya. Biar ada api, haleluya. Haleluya. Yang sudah letih, yang sudah lesu, yang sudah padam, biar api itu kembali. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa dalam hidup kami. Makasih Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati kami semua dalam nama Yesus. Kami akan bawa persembahan kami. Kami mau nurut terhadap suara Roh Kudus. Roh Kudus ingatkan kami berapa yang harus kami bawa. Kami mau lakukan dalam ketaatan kami kepada Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Semua yang percaya katakan amin.